Kapal pesiar mewah bernama Nusantara Explorer memulai pelayarannya dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal ini mengangkut sekitar 200 penumpang yang terdiri dari turis lokal dan asing. Perjalanan ini adalah bagian dari rute wilayah wisata yang akan melewati berbagai pulau indah di Laut Jawa. Denny, seorang peneliti kelautan muda yang bergabung dalam pelayaran ini, merasa sangat antusias. Dia membawa alat-alat penelitian lengkap untuk mempelajari ekosistem laut yang dilalui. Bersama Denny ada juga Sari, seorang jurnalis yang sedang meliput kisah misteri di Laut Indonesia. Hari pertama pelayaran berjalan lancar. Penumpang menikmati pemandangan laut yang tenang dan matahari cerah, menambah keindahan perjalanan. Namun, pada malam kedua keadaan mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang dan ombak menjadi lebih besar dari biasanya. Denny yang sedang berada di dek kapal merasakan sesuatu yang aneh. Alat pengukur tekanan udara yang dibawanya menunjukkan perubahan drastis. Ini tidak normal, pikir Denny. Dia bergegas mencari kapten kapal untuk melaporkan hal ini. Kapten Hendra yang sudah berpengalaman puluhan tahun di laut tampak khawatir. Kami berada di dekat segitiga bermuda Laut Jawa, ujarnya. Daerah ini memang terkenal dengan berbagai kejadian aneh. Keesokan harinya suasana semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti lautan, menghalangi pandangan para penumpang dan kru kapal. Sistem navigasi kapal mengalami gangguan. Kompas berputar tidak menentu dan GPS tidak memberikan posisi yang jelas. Sari yang selalu penasaran mengajak Denny untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka berdua turun ke ruang mesin kapal, berharap menemukan jawaban di sana. Mereka bertemu dengan Andi, teknisi kapal yang juga kebingungan dengan keadaan ini. Semua sistem berfungsi normal, tapi entah mengapa alat-alat navigasi kita tidak bisa bekerja, kata Andi. Denny melihat keluar jendela ruang mesin, mencoba mencari petunjuk. Dia teringat akan cerita-cerita tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius di segitiga ini. Apakah kita akan mengalami nasib yang sama? Pikirnya dengan cemas. Di malam ketiga, kejadian semakin menegangkan. Beberapa penumpang melaporkan melihat cahaya aneh di kejauhan. Cahaya tersebut tampak berpendar-pendar di tengah kabut tebal. Rasa takut mulai menyelimuti semua orang di kapal. Denny dan Sari memutuskan untuk mendekati sumber cahaya tersebut dengan menggunakan skoci kecil. Mereka berdua berangkat, dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, termasuk kamera dan alat komunikasi. Setelah mendayung beberapa saat, mereka sampai di tempat di mana cahaya aneh itu terlihat. Ternyata, cahaya tersebut berasal dari kapal tua yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Kapal itu terlihat sangat kuno dengan lambung kapal yang berkarat dan layar yang tersobek-sobek. Mereka naik ke kapal tua itu dengan hati-hati. Di dalam kapal mereka menemukan buku-buku catatan berbahasa Belanda dan alat-alat navigasi kuno. Ini pasti kapal dari zaman kolonial, kata Sari sambil membaca salah satu catatan yang mereka temukan. Salah satu catatan tersebut menjelaskan tentang perjalanan terakhir kapal ini sebelum hilang secara misterius di Laut Jawa. Catatan itu juga menyebutkan tentang anomali magnetik dan fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya kita tidak sendirian mengalami hal ini, kata Denny. Mereka membawa beberapa catatan dan alat dari kapal tua itu kembali ke Nusantara Explorer. Dengan petunjuk dari catatan kapal tua itu, Denny dan Andi mencoba menyesuaikan alat navigasi kapal mereka. Mereka mendapati bahwa anomali magnetik yang terjadi bisa diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat-alat tersebut sesuai dengan metode kuno yang mereka temukan. Setelah beberapa jam bekerja keras, akhirnya sistem navigasi kapal mulai berfungsi normal. Kapten Hendra segera mengarahkan kapal keluar dari area anomali tersebut. Kabut tebal perlahan mulai menghilang, dan cakrawala kembali terlihat. Setelah beberapa hari berlayar dengan lebih hati-hati,
Nusantara Explorer akhirnya tiba kembali di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kejadian yang mereka alami menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan peneliti dan masyarakat luas. Sari menulis artikel panjang tentang pengalaman mereka, sementara Denny sibuk menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Penemuan kapal tua dan catatan perjalanannya memberikan banyak informasi baru tentang misteri segitiga bermuda di Laut Jawa. Meskipun begitu, misteri segitiga itu tetap belum sepenuhnya terpecahkan. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman ini telah memberikan beberapa pelajaran berharga tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ketidakpastian di lautan luas. Kisah ini menjadi legenda di kalangan pelaut dan peneliti segitiga bermuda Laut Jawa, tetap menjadi misteri yang menantang. Tetapi, keberanian dan penemuan Denny, Sari, dan kru Nusantara Explorer telah membuka sedikit tabir dari fenomena yang mengelilinginya. Mereka telah kembali dengan selamat, namun hati mereka selalu dipenuhi oleh rasa ingin tahu tentang rahasia yang masih tersimpan di dasar Laut Jawa. Dan siapa tahu, suatu hari nanti mereka akan kembali ke sana menentang misteri yang belum terungkap sepenuhnya.